Sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki pada tahun 2016 kembali digelar dengan agenda pemeriksaan setempat di Cirebon, Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Sidang tersebut meninjau 7 lokasi yang disebut sebagai saksi bisu dalam kasus tersebut, diantaranya Jembatan Talun dan Warung Bunining. Namun, jalannya sidang diwarnai ketegangan antara pihak kuasa hukum para terpidana dan kuasa hukum dari pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut. Pitra Romadoni Nasution dan Elza Syarif, dua kuasa hukum yang mewakili Ibtu Rudiana, A.F. Rudiansyah, Pak RT Pasren dan Abdul Kahfi, merasa dihalang-halangi saat hendak mendekat ke lokasi pemeriksaan. Ketegangan pertama terjadi saat tim hukum pemohon bersama majelis hakim dan jaksa meninjau Warung Bunining, salah satu tempat penting dalam kasus ini. Pitra dan Elza yang ingin mendekat sempat diprotes oleh tim kuasa hukum pemohon dan beberapa petugas keamanan yang menjaga lokasi. Saya dihalangi untuk menyaksikan pemeriksaan setempat, padahal kami mewakili korban. Ini sangat kami sesalkan, ujar Pitra Romadoni saat diwawancarai di lokasi, Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Ketegangan serupa terjadi saat sidang berpindah ke lokasi berikutnya, yakni lahan kosong di Gang Bakti 1, dekat SMPN 11 Cirebon. Pitra kembali merasa dipersulit untuk menyaksikan jalannya pemeriksaan. Aksi protesnya semakin intens setelah beberapa warga di sekitar lokasi ikut meneriakinya. Saya kesini mewakili korban. Kami hanya ingin memastikan apakah pemeriksaan ini dilakukan dengan benar atau tidak. Namun, kami justru dihalang-halangi, ucapnya. Seperti diketahui, sidang pemeriksaan setempat ini juga berdampak pada arus lalu lintas di sekitar lokasi. Kemacetan parah terjadi di Jembatan Talun, penghubung utama antara kota dan Kabupaten Cirebon, yang juga merupakan salah satu lokasi kunci dalam kasus ini. Dari pantauan, jalur dari Kalitanjung menuju Sumber sempat ditutup dan sistem kontraflow diterapkan untuk mengurangi kemacetan. Namun, ketika pemeriksaan berlangsung di Jembatan Talun, saksi yang dihadirkan meminta agar pemeriksaan berpindah ke titik lain, menyebabkan kemacetan sepanjang 500 meter di kedua arah. Petugas gabungan dari Satlantas Polresta Cirebon dan Polres Cirebon Kota dikerahkan untuk mengatur arus lalu lintas. Warga berkerumun, jadi agak sulit untuk menertibkan jalannya sidang, ujar salah seorang petugas yang bertugas di lokasi. Sidang pemeriksaan setempat berakhir sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat setelah meninjau 7 lokasi, termasuk Jembatan Talun, Warung Bunining, dan lahan kosong di Gang Bakti 1. Meskipun sempat diwarnai ketegangan, sidang berjalan lancar hingga selesai. Jangan terprovokasi ya, tolong ya. Jangan terprovokasi, Pak. Jangan memprovokasi. Untuk mendapatkan keadilan, bukan seperti itu. Saya penasihat hukum korban dan saksi juga. Siap, Bang. Bukan, jangan larang saya. Ya itu. Kamu dari mana? Saya penasihat. Kamu penasihat hukum, saya juga penasihat hukum. Jangan halangi saya dong. Kalau perdata, abang ikut sidang bareng kami. Kalau ini kan TK. Yang nongkrong di sini siapa aja? Itu loh. Masalahnya TK bang. Jadi cuma satu pihak penasihat hukum bang. Supri, Saya korban di sini. Kuasa korban kita saya di situ. Tahan dulu. Bukan cara korban. Untuk melihat apa sidang lapangan ini. Bang. Seru dah. Pengkhianatan terhadap konstitusi. Bukan seperti itu. Seperti ini. Saya tidak bisa mendapatkan akses ke korban di sini. Ada kesulitan itu. Saya dihimpit oleh ratusan orang. dibuka jalan ini, Kita dihimpit ratusan orang. Saya ingin membela keadilan bagi pidana dan keluarga. kasih jalan, kasih jalan. Kita gitu loh.